kenikmatan di surga, mala ainun ra'at, tidak pernah dilihat di dunia, wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar di dunia. Bagaimanapun dijelaskan di dunia tentang bagaimana kenikmatan di surga, jauh lebih baik nanti di surga. Wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas di pikiran manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Waj'alna syakirina li ni'matik musnina biha 'alaik qabilina laha wa atmimha 'alaina. Allahumma amin. Amma ba'd. Akhi al-habib al-musyriful 'am al-ustadz al-hafidh Muhammad Iqbal hafizahullah, para ustadz, para ustadzah, para pendidik, para orang tua, para jamaah, kita saling mendoakan kebaikan selalu. Alhamdulillah, kita memuji Allah atas nikmat-nikmatnya kepada kita yang tidak putus-putusnya. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun kita untuk menjadi hamba-hambanya yang semakin bersyukur kepadanya. Salawat dan salam kita usahakan untuk kita perbanyak sebagai tanda cinta dan tanda terima kasih kepada makhluk termulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling berjasa kepada kita dan kepada seluruh manusia di akhir zaman hingga manusia yang terakhir di dunia ini. Salawat yang kita niatkan sebagai ibadah, sebagai upaya untuk menambah pahala Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Alhamdulillah, saya secara pribadi sangat bersyukur bahwa pada pengajian ini saya dapat hadir dan mengisi pengajian ini setelah beberapa pengajian saya tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi pengajian ini. Insyaallah pada pengajian ini kita akan bersama-sama
merenungkan dan saling memotivasi untuk mengamalkan satu materi kajian dan renungan, yaitu agar kita semakin cinta kepada akhirat. Salah satu yang membedakan orang beriman dengan orang yang belum beriman ialah cinta kepada akhirat. Kita semua telah memahami bahwa tidak semua muslim mukmin, tidak semua orang Islam beriman. Karena iman adalah tingkatan di atas Islam. Banyak muslim belum mukmin. Banyak orang Islam belum beriman. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qalatil a'rabu amanna. Orang Arab Badui mengatakan kami telah beriman. Qul, katakan Muhammad, lam tu'minu, kamu belum beriman. Walakin qulu aslamna, akan tetapi katakanlah kami telah Islam. Jelas, Islam adalah tingkatan sebelum iman. Surah Al-Hujurat ayat 14. Salah satu yang membedakan orang beriman dengan yang belum beriman adalah cinta kepada akhirat. Kita yang senantiasa berjuang untuk meningkatkan iman kepada Allah, berusaha untuk saling menasihati dan saling mendoakan agar kita semakin cinta kepada akhirat. Kita yang berusaha beriman, berjuang untuk beriman, kita merasakan bahwa iman kita fluktuatif, naik turun, naik turun. Iman kita naik turun. Kalau iman kita naik, kita bersemangat beramal. Kalau iman kita naik, kita rajin beribadah. Kalau iman kita naik, kita rajin bersedekah. Kita rajin membantu orang. Kalau iman kita turun, sebaliknya. Kita malas. Kita bakhil. Kita berbuat dosa. Iman kita turun. Ini kita rasakan setiap hari. Al-imanu yazidu bitta'ah. Iman itu meningkat karena ketaatan, karena amal. Dan wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu berkurang karena dosa. Iman itu berkurang karena dosa. Jadi, hidup beriman adalah hidup berjuang untuk selalu meningkatkan iman. Hidup beriman adalah hidup berjuang untuk selalu meningkatkan iman. Alhamdulillah, indahnya adalah bahwa perjuangan peningkatan iman membahagiakan. Perjuangan peningkatan iman membahagiakan. Walaupun tidak ada uang. Walaupun sakit. Walaupun banyak masalah. Banyak kesulitan hidup. Bahagia walaupun banyak utang. Itu
Keindahan hidup beriman. Itu keindahan hidup beriman. Bahagia. Bahagia dengan kesungguhan. Bahagia dengan perjuangan. Bahagia dengan pengorbanan. Walaupun dari segi materi, dari segi duniawi, menderita. Dari segi duniawi, menderita. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, seorang imam besar dari imam umat Islam di abad ke-7 Hijriah. Ibnu Taimiyah, siapa yang tidak kenal dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Beliau mewariskan Majmu' Fatawa 38 jilid. 38 jilid. Beliau keluar masuk penjara. Dalam hidup beliau keluar masuk penjara karena dibenci oleh penguasa. Itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ulama besar, pemberani, pejuang, penulis, keluar masuk penjara dan beliau menulis di penjara. Beliau mengatakan, "Ma yaf'alu bi a'da'i?" Apa yang mau dilakukan musuhku kepadaku? Apa yang mau dilakukan musuhku kepadaku? Sijni khalwah. Kalau saya di penjara, penjara adalah khalwah. Kesempatan berdua dengan Allah. Itu khalwah. Bersunyi-sunyi, bersepi-sepi, berduaan dengan Allah. Wa nafyi siyahah. Kalau saya diasingkan, dibuang di tempat yang jauh, di pulau atau di tempat yang jauh, itu adalah rekreasi. Itu adalah rekreasi bagiku. Wa qatli syahadah. Dan kalau saya dibunuh, saya mati syahid. Kalau saya dibunuh, saya mati syahid. Itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Itu salah seorang ulama yang menggambarkan nikmatnya hidup beriman. Bahagia dalam penderitaan. Bahagia dalam penderitaan. Salah satunya karena cinta. Cinta akhirat. Karena cinta ini senantiasa berfluktuasi, naik turun. Dan itu sangat berpengaruh secara langsung terhadap kesungguhan kita beribadah dan beramal saleh. Itu sebabnya sehingga kita mesti selalu berjuang. Itu sebabnya kita mesti selalu memperhatikan iman kita. Bagaimana kondisi iman kita saat ini. Itu sebabnya kita mesti selalu mengamalkan amal hati. Amal hati. Maka malaki rilalang atita. Tapakamala iatita. Selalu mengamalkan amal hati. Karena itu adalah bagian dari iman. Itu adalah pengamalan iman. Pengertian cinta akhirat. Cinta akhirat berarti cinta kepada surga. Cinta akhirat berarti cinta kepada surga. Rindu kepada surga. Selalu menjadikan surga sebagai motivasi ibadah dan amal soleh secara terus-menerus seoptimal mungkin. Cinta akhirat adalah cinta surga. Cinta surga berarti rindu kepada surga.
rindu kepada surga, selalu mengucapkan kata-kata surga. Bapak dan Ibu, berapa kali kita bilang surga dalam satu hari? Berapa kali kita bilang surga? Ranking. Berapa kali kita bilang surga? Dalam doa, dalam pembicaraan. Kalau dalam pembicaraan barangkali tidak ada. Barangkali sedikit sekali. Mungkin kita bilang surga hanya dalam doa. Berapa kali kita minta surga dalam doa setiap hari? Berapa kali kita minta surga dalam doa setiap hari? Semestinya setiap salat kita minta surga. Secara khusus minta surga. Setiap salat, pada waktu sujud, pada tahiyat terakhir, sesudah salat, semestinya puluhan kali, tidak kurang dari 20 kali sehari semalam kita minta surga. Kalau kita cinta surga, kalau kita rindu surga. Berapa kali bapak bilang sama istri bahwa saya mau masuk surga? Satu kali saja satu hari. Barangkali satu minggu tidak bilang surga. Tidak bilang-bilang surga. Kepada teman, saya mau masuk surga. Kenapa tidak dibilang? Karena heran dan kaget, atau ada yang takut. Bara elok nikmati, magina tulu suruga manini pau. Istri berapa kali bilang surga sama suami? Mudah-mudahan kita sama-sama di surga. Mudah-mudahan kita sama-sama di surga. Mudah-mudahan kita duluan masuk surga daripada saya. Itu mendoakan duluan mati. Kita tidak tahu siapa yang duluan, itu yang benar. Bukan mendoakan supaya duluan mati. Kita tidak tahu siapa yang duluan. Biasa kita bicara begitu sama pasangan kita. Bukan juga dengan pasangan, bukan hanya dengan pasangan, tapi juga dengan teman, juga dengan teman, dengan sahabat. Mesti kita biasakan, Insya Allah, sama-sama kita di surga. Kita duduk-duduk begini nanti di surga. Kita akan duduk begini nanti di surga. Kita akan nostalgia nanti di surga. Pengajian ini akan jadi nostalgia kita nanti di surga. Kita sama-sama dulu Ustaz di Ponci. Kita sama-sama dulu di Ponci. Kita sama-sama dulu berjuang. Ini akan jadi nostalgia di surga. Ada seorang syekh pernah kita membersamai beliau dalam satu perjalanan. Lalu pada saat sore menjelang terbenam matahari, beliau mengatakan kepada kita semua bahwa cuaca seperti ini, begini nanti di surga. Begini nanti cuaca di surga. Tidak panas, tidak terang sekali, tidak gelap. Tidak gelap, tidak panas, tidak dingin. Begini nanti cuaca di surga. Seperti cuaca menjelang terbenam matahari agak mendung sedikit.
Itu dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surga itu tanahnya safron, za'faran. Pernah lihat safron? Itu yang ditimbang dengan timbangan emas. 1 gram itu 200.000 kalau tidak salah. Za'faran itu tanahnya surga. Za'faran itu tanahnya surga. Sehingga kalau kita cinta surga, selalu kita mengucapkan surga, selalu kita mengungkapkan surga, selalu kita mengungkapkan saya mau masuk surga, saya rindu surga. Kalau kita beramal, motivasi kita beramal, mudah-mudahan amal ini kasih masuk saya ke surga. Mudah-mudahan sedekahku ini kasih masuk saya ke surga. Dengan kasih sayang Allah, dengan rahmat Allah. Karena kita masuk surga bukan karena amal, tapi karena dengan rahmat Allah. Tapi rahmat Allah kita usahakan dengan amal. Kita usahakan dengan amal. Karena itu kita beramal supaya dirahmati oleh Allah, dan dengan rahmat Allah kita dimasukkan ke dalam surga. Hadirkan surga setiap kali sholat. Niatkan masuk surga setiap kali sholat sunnah. Niatkan masuk surga setiap kali bersedekah, setiap kali beramal. Niatkan, mudah-mudahan Allah menyayangi saya lalu saya dimasukkan ke surga dengan amalku ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bal tu'thirunal hayatad dunya." Kenyataannya tidak begitu. Kenyataannya tidak seperti yang disebutkan tadi. Kamu lebih cinta dunia. Kamu lebih cinta dunia. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal. Akhirat lebih baik. Akhirat lebih baik. Tidak ada persamaan antara dunia dengan akhirat pada makanan, pada pakaian, pada semua yang kita lihat kecuali nama saja. Kecuali nama saja. Apa maksudnya? Rumah. Rumah di surga. Persamaannya dengan rumah di dunia hanya nama saja. Kenapa? Karena batu batanya rumah di surga emas. Batu batanya rumah di surga emas. Dalam hadis yang sahih, hanya nama saja bahwa ada rumah di surga, ada rumah di dunia. Nama saja, hanya nama saja. Tidak ada persamaannya kecuali hanya nama saja. Kenikmatan di surga ma la ainun ra'at, tidak pernah dilihat di dunia. Wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar. Tidak pernah didengar di dunia. Bagaimanapun dijelaskan di dunia tentang bagaimana kenikmatan di surga, jauh lebih baik nanti di surga. Wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas di pikiran manusia. Itu sabda Nabi yang sahih. Itu sabda Nabi yang sahih. Urgensi peningkatan cinta kepada akhirat. Pertama, cinta surga adalah substansi iman kepada akhirat dan cinta kepada Allah. Inti iman kepada akhirat, beriman kepada hari akhirat, itu adalah rukun iman yang kelima. Beriman kepada hari akhirat. Dan rukun iman yang pertama, cinta kepada Allah. Itu substansinya adalah cinta surga. Cinta surga. Kita tidak beriman kepada akhirat kalau kita belum cinta surga.
Dua, cinta kepada surga adalah motivasi yang sangat kuat untuk optimalisasi beribadah dan beramal saleh. Motivasi diri kita untuk bangkit, motivasi diri kita untuk beramal dengan surga. Bahwa kalau saya kerjakan ini, Nabi bilang masuk surga, maka saya kerjakan. Nabi bilang kalau saya baca ini, saya masuk surga, maka saya kerjakan. Saya baca, saya hafal ini, karena jaminannya adalah surga. Itu yang dimaksud memotivasi diri beramal, beribadah dengan keinginan mau masuk surga. Tiga, cinta kepada akhirat yang semakin kuat dan mendalam adalah perjuangan istiqamah yang membahagiakan. Jangan kita cepat merasa sudah cinta surga. Jangan kita cepat merasa sudah cinta surga. Karena orang yang cinta surga selalu berusaha meningkatkan cintanya kepada surga. Karena itu adalah istiqamah, hakikat istiqamah yang membahagiakan. Artinya, kalau kita masih suka susah karena dunia, itu berarti kita belum istiqamah. Itu berarti kita belum cinta kepada surga. Susah karena dunia adalah dosa, akibat dosa, dan menyebabkan dosa. Ini penting supaya kita mewaspadai rasa susah karena dunia. Rasa susah karena dunia adalah dosa. Rasa susah karena dunia adalah dosa. Karena itu adalah kelemahan iman. Akibat dosa, karena akibat hati yang kotor. Hati yang kotor mengakibatkan susah karena dunia. Dan mengakibatkan dosa, karena dosa itu mengajak temannya. Kalau kita melakukan satu dosa, maka dosa itu memanggil dosa yang lain. Memanggil dosa yang lain. Karena itu dosa, susah mesti ditobatkan. Susah mesti diistighfarkan. Nah, susah ki istighfar. Tapai ga istighfar tak tobat ki. Cepat-cepat ke masjid, lama-lama di masjid. Baca Al-Quran, lama-lama baca Al-Quran. Supaya hilang kesusahan kita. Lama-lama berdoa. Ini yang dimaksudkan istiqamah yang membahagiakan. Istiqamah yang membahagiakan. Karena itu kita mesti saling mengingatkan dan saling mendoakan agar kita berusaha untuk selalu meningkat. Mungkin ada yang bertanya, sampai kapan kita berpengajian? Maita ni pengajian, 50 tahun ni pengajian. Sampai kapan kita berpengajian? Jawabannya ialah sampai mati. Sampai mati. Karena kita tidak boleh merasa cukup. Kita tidak boleh merasa puas. Kita mesti selalu meningkat. Karena kita merasakan bahwa kita naik turun, iman kita naik turun. Karena itu kita berpengajian sampai mati. Kiat-kiat peningkatan cinta kepada akhirat.
Pertama, aktif menghadiri majelis-majelis ilmu yang sesuai dengan sunnah. Garis bawahi, yang sesuai dengan sunnah. Tidak usah hadiri yang tidak sesuai dengan sunnah. Itu penting. Dua, rajin mengamalkan amal-amal hati. Selalu diulangi. Di setiap pengajian diulang-ulangi mengamalkan amal-amal hati. Pada setiap amal soleh. Karena keikhlasan itu amal hati. Syukur itu amal hati. Keyakinan itu amal hati. Dan demikian selanjutnya. Syukur, sabar, tawakal, cinta, harap, takut. Itu semua amal-amal hati. Rajin mengamalkan amal-amal hati pada setiap amal soleh. Terutama keinginan untuk masuk surga, amal hati. Saya mau masuk surga. Saya rindu surga. Saya rindu surga. Dan keselamatan dari api neraka. Tiga, aktif menjalin persahabatan yang akrab dengan orang-orang soleh dan berilmu. Berilmu syar'i. Berilmu agama. Akrab. Dan ini satu pekerjaan rumah. Ketika masih ada kesenjangan, masih ada gap antara ustadz dengan jamaah, antara ulama dengan umat, yang semestinya menyatu, yang semestinya akrab, yang semestinya dekat, yang semestinya saling menyapa, saling mengunjungi, akrab, saling terbuka. Itu mesti kita usahakan. Kalau tidak dengan ustadz, dengan orang soleh. Kalau tidak dengan ustadz juga bertingkat-tingkat. Paling tidak dengan orang yang memiliki ilmu agama, memiliki ilmu syariah. Penting untuk kita wujudkan ini. Coba kita renungkan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia termulia, beliau dipesan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk setia dengan para sahabat beliau, untuk bersabar dengan para sahabat beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijamin masuk surga walaupun tidak ada sahabatnya. Betul atau benar? Beliau dijamin masuk surga walaupun hidup sendirian. Tapi agama Islam mewajibkan kita bersahabat, mewajibkan kita bersahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwajibkan oleh Allah untuk setia dengan para sahabat beliau. Dalilnya surah Al-Kahfi ayat 28. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Itu pesan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabarkan dirimu, pasabara yalemu Muhammad. Betuan passa yalemu sabara, untuk bersama-sama dengan orang-orang yang setia beribadah, rajin berdoa,
setiap pagi dan petang. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah kewajiban untuk kita semua. Kalau Nabi saja wajib, apalagi kita. Nabi saja diwajibkan untuk bersahabat, apalagi kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ala dini khalili." Setiap orang imannya, pengamalan agamanya sesuai dengan pengamalan agama sahabatnya. Sesuai dengan pengamalan agama sahabatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Hendaklah setiap orang memperhatikan siapa temannya, siapa sahabatnya. Pengamalan agama kita tergantung siapa teman kita, siapa sahabat kita. Karena itu kita mesti aktif menjalin persahabatan dengan orang-orang soleh dan berilmu syar'i. 4. Rajin mengkaji dan membicarakan ilmu sahih tentang akhirat. Pelajari akhirat. Akhirat itu ada ilmunya, banyak bukunya, banyak kitabnya tentang akhirat. Pelajari akhirat dari kitab, buku, media sosial. 5. Meluangkan waktu beberapa kali setiap hari untuk tafakkur tentang kematian. Katakan pada diri sendiri, bagaimana kalau saya mati hari ini? Katakan pada diri sendiri, bagaimana kalau saya mati hari ini? Amal apa yang mesti saya lakukan supaya saya lebih pede mati, lebih siap untuk mati. Luangkan waktu untuk memikirkan tentang kuburan, tentang akhirat, tentang surga dan neraka. 6. Rajin menyampaikan kepada keluarga dan orang-orang terdekat tentang kematian, tentang kuburan, tentang akhirat, tentang surga dan neraka. Rajin sampaikan kepada keluarga. Kalau saya mati, saya dikuburkan di sini. Kalau saya mati, tidak ada takziah sesudah saya dikuburkan. Rajin berpesan, ajaklah lo nengka takziah. Ada malam pertama, malam kedua, tidak usah. Tidak ada itu. Itu sampaikan kepada keluarga. Sampaikan kepada keluarga. Kalau saya mati, ini ada catatan utang. Ini ada utangku sama si fulan atau di handphone. Saya sudah sampaikan sama istri saya bahwa ini di handphone ini ada catatan. Ada catatan utang dan ada wasiat. Ada wasiatku di sini. Kalau saya mati, buka handphoneku. Dan istri saya tahu, dia tahu bagaimana membuka handphone saya. Seperti itu. Ada wasiat kita, ada pesan-pesan kita kepada anak-anak. Apa pesan-pesan kita kepada anak-anak? Ada anak ditanya, apa pesannya Bapak? Tidak ada. Apa yang biasa diulang-ulangi oleh Bapak? Tidak ada. Bapaknya sudah meninggal. Anaknya tidak merasa ada pesan-pesan. Ada anak yang lain ditanya apa? Bapak selalu mengulang-ulangi tentang sholat. Bapak selalu marah kalau masalah sholat, kalau kita terlambat sholat. Ada yang mengatakan Bapak marah sekali kalau kita memakai kudung kecil kalau perempuan. Kita tidak pakai kudung, menjemur pakaian misalnya. Bapak selalu marah tentang masalah pergaulan laki-laki dan perempuan. Ada pesan-pesan dari orang tua kepada anak. Ada yang diingat oleh anak bahwa orang tuanya sangat memperhatikan pengamalan-pengamalan tertentu dalam kehidupan. Itu penting. Ada yang diingat oleh anak bahwa bapak itu marah sekali kalau kita terlambat kasih masuk sapi di kandangnya.
Bapak marah sekali Bapak kalau kita terlambat menyiram tanaman dan seterusnya. Berbeda sekali antara orang yang memikirkan dunia, berpesan-pesan tentang dunia, dengan orang yang berpesan-pesan tentang akhirat. Ada juga anak merasa tidak ada pesannya Bapak. Tidak ada pesannya Bapak. Berbeda sekali. Mari kita jadikan itu sebagai pelajaran. Mari kita jadikan itu sebagai inspirasi untuk melakukan yang terbaik. Mari kita jadikan itu sebagai motivasi. Bagaimana kalau kita mati dalam waktu dekat? Bagaimana kalau kita mati dalam waktu dekat? Masih banyak pesan-pesan yang belum disampaikan. Masih banyak pesan-pesan yang belum disampaikan. Ada bapak yang meninggal, tidak bilang sama istrinya bahwa dia sudah menikah lagi di Jakarta. Ada istrinya di Jakarta. Dia tidak sampaikan kepada istrinya bahwa ada istri keduanya di Jakarta dan bahkan ada anaknya di Jakarta. Bagaimana repotnya dan bagaimana marahnya istrinya dan anaknya setelah mengetahui bahwa bapaknya ada istrinya, ada anaknya di tempat yang lain dan itu disembunyikan, dirahasiakan. Maksud saya kasih tahu memang sekarang, jangan nanti sampai mati tidak dikasih tahu. Itu pentingnya untuk menyampaikan dan bahkan mengulang-ulangi pesan-pesan tanda siap untuk mati, pesan-pesan sebagai persiapan untuk mati. Sampaikan kepada keluarga. 7. Memuliakan amal ibadah, terutama yang jaminannya adalah pengampunan dosa. Banyak amal ibadah yang jaminannya pengampunan dosa. Siapa yang baca subhanallah wa bihamdi 100 kali, diampuni semua dosanya. Subhanallah wa bihamdi 100 kali, diampuni semua dosanya, meskipun sebanyak buih di lautan. Itu contoh, siapa yang membaca itu niscaya diampuni semua dosanya. Amalkan itu dengan motivasi supaya semua dosaku diampuni, semua dosa kita diampuni. Pembebasan dari api neraka, dibebaskan dari api neraka. Siapa yang membaca sebab jaminan masuk surga itu berbeda dengan pembebasan dari api neraka. Karena ada orang masuk surga setelah disiksa di neraka. Sehingga pembebasan dari api neraka itu berbeda dengan jaminan masuk surga. Ada doa untuk orang sakit. Kalau orang sakit, lalu zikir istimewa untuk orang sakit. Ketika kita sedang sakit, kita dianjurkan untuk mengulang-ulangi 5 zikir nabawi ini. Ini menjadi hadiah yang sangat istimewa untuk orang-orang tercinta yang sedang sakit. Zikir istimewa itu ialah 5 tahlil, 5 kali mengulangi la ilaha illallah. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamd. La ilaha illallah wa la hawla wa la quwata illa billah. 5. Ini jaminannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qalaha fi maradi, siapa yang membaca ini pada waktu dia sakit, summa mata, kemudian dia wafat, lam tat'amhun nar, dia tidak disentuh api neraka. Dia tidak disentuh api neraka. Sahih At-Tirmizi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Itu antara lain. Sayyidul istighfar,
siapa yang membaca Sayyidul Istighfar di waktu pagi dengan meyakini maknanya, lalu dia mati sebelum sore, dijamin masuk surga. Siapa yang membaca Sayyidul Istighfar di sore hari dengan meyakini maknanya dan dia mati sebelum subuh, dijamin masuk surga. Itu semua kita amalkan dengan motivasi mau masuk surga, berharap untuk masuk surga. Ayatul Kursi, siapa yang membaca Ayatul Kursi setiap selesai salat fardu, tidak ada yang menghalangi dia masuk surga kecuali kematian. Maksudnya sesudah dia mati dijamin masuk surga. Banyak lagi yang lain. Itu semua kita pelajari, dan yang sudah kita pelajari, yang sudah kita tahu, kita amalkan. Kita amalkan dengan motivasi keinginan masuk surga. 8. Sangat rajin berdoa, memohon ampunan, memohon husnul khatimah, memohon penutupan aib-aib kita di dunia dan di akhirat. Allahumma inni as'aluka sitr fid dunya wal akhirah. Ya Allah, tutupi aibku di dunia dan di akhirat. Jangan permalukan saya di dunia dan di akhirat. Allahumma inni a'udzubika minal fadhiha fid dunya wal akhirah. Itu semua doa-doa yang penting untuk kita baca, penting untuk kita baca setiap hari. Doa pembebasan dari api neraka. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Selamatkan saya dari api neraka. Dan memohon surga. Allahumma inni as'alukal firdausal a'la minal jannah. 9. Rajin mengharapkan pahala jariyah. Pahala jariyah. Setiap kali kita beramal sosial, ya Allah, jadikan ini sebagai amal yang pahalanya terus menerus. Berdoa untuk mendapatkan pahala jariyah pada amal-amal sosial. Sedekah, dakwah, nasihat, silaturahim, kita niatkan untuk pahala jariyah, pahala yang tidak terputus, pahala yang tidak terputus walaupun kita sudah wafat. Doa nabawi pilihan, silahkan dibaca atau saya bacakan satu kali. Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalq ahyini ma 'alimtal hayata khairan li wa tawaffani idza 'alimtal wafata khairan li. Coba lihat, kita minta kematian. Ya Allah, hidupkanlah saya kalau kehidupanku lebih baik bagiku, dan matikanlah saya kalau kematianku lebih baik bagiku. Ini mesti kita hayati, supaya kita semakin siap untuk mati. Allahumma wa as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahada, wa as'aluka kalimatal haqqi fir ridha wal ghadab, wa as'aluka al qasda fil faqri wal ghina, wa as'aluka na'iman la yanfad wa qurrata 'ainin la tanqati', wa as'aluka ar-ridha'a ba'dal qadha', wa as'aluka bardal 'aishi ba'dal maut, wa as'aluka ladzatan nadhar ila wajhik. Luar biasa. Wa as'aluka ladzatan nadhar ila wajhik. Saya memohon kepadamu ya Allah kenikmatan memandang wajahmu, kenikmatan memandang wajahmu di surga nanti. Wasyauqa ila liqaik. Saya minta ya Allah supaya saya rindu bertemu denganmu. Sekarang saya belum rindu. Saya minta supaya saya rindu bertemu denganmu. Bagaimana supaya saya bisa menangis karena rindu mau ketemu denganmu ya Allah. Itu kita minta dalam doa ini. Doa ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasyauqa ila liqaik fi ghairi dharra mudhirra wala fitnatin mudhilla. Allahumma zayyinni bi zinatil iman waj'alni hudatan muhtadin. Allahumma amin. Insyaallah bulan depan kita hafal ini. Kita hafal doa ini insyaallah.
Doa yang sangat baik, doa yang sangat mahal. Tolong dimuliakan. Apakah lebih manakna Nabi tak sallallahu alaihi wasallam. Apakah lebih pak doangannya. Amalkan doa ini. Kalau belum hafal, baca dari kertas. Lipat-lipat bawa ke masjid, dibuka sesudah sholat. Baca dari kertas, baca terjemahnya sampai kita hafal. Cinta akhirat berarti cinta surga. Cinta surga berarti benci neraka. Cinta surga berarti cinta amal dan benci dosa. Cinta akhirat adalah syarat untuk istiqamah di jalan Allah. Karena itu, cinta akhirat wajib untuk kita tingkatkan secara terus-menerus. Karena kita memperjuangkan husnul khatimah. Inilah yang kita perjuangkan sepenuh kebahagiaan. Inilah yang kita perjuangkan sepenuh kebahagiaan. Kenapa kita tidak mau perjuangkan? Padahal ini jalan kebahagiaan. Ini adalah jalan kebahagiaan. Kenapa tidak mau ke pengajian? Padahal ini jalan kebahagiaan. Kenapa malas ke pengajian? Padahal ini jalan kebahagiaan. Kebahagiaan dengan dosa. Kebahagiaan dengan dosa, kebahagiaan yang semu. Justru itulah penyebab kesusahan. Justru itulah penyebab kegalauan. Itulah penyebab penderitaan batin dalam kehidupan. Mari kita bersama-sama saling menasihati, saling mendoakan kebaikan. Inni uhibbukum fillah, barakallahu fikum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.